Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Rumah Sisa, channel yang akan membahas tentang kegiatan sehari-hari dari seorang ibu rumah tangga yang mempunyai dua anak kembar. Hari ini aku mau share kegiatan aku di sore hari. Sebelum melakukan aktivitas, ini aku mau sholat asar dulu ya teman-teman. Jadi kalau udah sholat asar gitu kayak tenang gitu ya kalau mau ngerjain pekerjaan rumah. Oke, ini aku udah selesai sholat asar. Lanjut aku mau beberes kamar anak-anak dulu. Ini aku beresin kamar anak-anak, dibantuin sama anak aku yang cowok ya teman-teman. Jadi tadi tuh si kembar mainan apa sih ini, kertas origami ya, dibawa ke kamarnya mereka. Terus kayak diberantakin gitulah ya. Terus ini tadi aku suruh buat bantuin beres-beres, dan anak aku yang cewek itu dia nggak mau, dia malah ngambek gitu ya. Karena tadi tuh kertas origami buatannya anak aku yang cewek itu dirusakin gitu sama anak aku yang cowok. Biasalah ya teman-teman, namanya juga anak kecil suka berantem kayak gitu. Tapi paling ya cuman bentaran doang sih, ntar juga udah baikan lagi. Tapi ini tuh yaudahlah aku biarin dulu lah dia ngambek, aku sambil beresin rumah dulu. Ntar kalau aku udah selesai baru aku ngurusin anak aku yang cewek. Nah ini dia anak aku yang cewek, dia mainan sendiri di kamar. Dia malah berantakin bantal-bantal yang ada di kamar ini ya teman-teman. Ya udah, ini aku sekalian rapiin. Aku biasanya gitu ya teman-teman. Kalau anak-anak tuh lagi berantem gitu, pasti salah satu tuh aku pisahin dulu. Nah, satunya yang nggak mau dengerin gitu, maksudnya nggak mau dengerin omongan aku, ya udahlah aku diemin dulu. Ntar kalau hatinya udah tenang, baru aku deketin lagi gitu teman-teman. Soalnya kalau aku deketin sekarang, yang ada itu malah tambah ngambek dan dia itu nggak mau dengerin omongan aku gitu teman-teman. Jadi daripada percuma dan aku buang-buang waktu gitu ya, karena waktunya itu bisa aku pakai buat beberes rumah, ya udah akhirnya aku diamin aja dulu. Ntar kalau udah mendingan gitu baru aku ajak ngobrol kayak gitu teman-teman. Oke lanjut ya, ini aku mau beresin tempat bermainnya anak-anak dulu yang setiap harinya selalu berantakan. Kalau teman-teman udah ngikutin video aku dari awal ya, aku sering banget ya cerita kalau ini tuh kamar bermain sengaja aku pisahin di satu ruangan khusus gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya sih biar si kembar tuh kalau mainan itu di sini gitu. Tapi kenyataannya mereka tuh kalau mainan tetap aja di luar. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi ini tuh kalau misalnya aku lagi males beberes gitu ya, yaudah tinggal pintunya ditutup gitu aja. Lagian itu sebenarnya kamarnya anak-anak ya teman-teman. Jadi di rumah aku itu kan ada tiga kamar, satu kamar aku sama suami dan dua itu kamar anak. Berhubung anak-anak itu kan sebenarnya tidurnya masih sama aku ya di kamar aku. Jadi ini tuh salah satu kamar yang kosong, ini aku jadiin buat kamar bermainnya mereka. Dan satu kamar yang tadi tuh emang sengaja gitu ya aku kasih kasur, siapa tahu nanti kan biasa kan ada saudara, terus ada orang tua, mertua gitu kan suka main ke Jakarta gitu. Jadi emang sengaja aku kasih kasur gitu. Nah ini aku lanjut ya teman-teman. Tadi udah selesai beberesnya dibantuin sama anak aku. Nah itu kakinya anak aku yang cewek. Jadi dia tuh gitu ya teman-teman ya. Kalau udah agak mendingan gitu ya, hatinya udah tenang, kadang tuh malah deketin aku gitu. Terus ntar nyuel-nyuel aku, terus nyapa duluan kayak gitu teman-teman. Lucu sih ya kalau udah momen-momen kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau pada saat berantemnya itu aduh bikin emosi deh. Tapi ya gimana lagi ya, namanya juga punya balita, pasti setiap harinya tuh ada aja berantemnya. Tapi mereka itu cepet baikannya lagi ya teman-teman ya, nggak sampai berjam-jam gitu. Paling ya berapa menit kemudian udah baikan lagi, udah mainan bareng lagi kayak gitu. Jadi udah dari dulu ya teman-teman, aku kalau misalnya salah satu dari mereka tuh ada yang ngambek, ada yang marah, nangis gitu, pasti aku diemin dulu gitu. Ntar kalau udah mendingan baru aku deketin. Terus kalau misalnya mereka nangis juga ya pada saat mereka tuh masih bayi dulu ya, kan kalau orang-orang zaman dulu gitu ya itu kan aduh kasihan anaknya nangis, itu diapain kayak diturutin apa-apa gitu kan. Tapi kalau aku tuh enggak teman-teman, aku tuh kalau mereka udah nangis itu justru malah aku diemin. Karena kalau aku ikutan ngomong itu kan percuma ya, mereka masih nangis, ntar yang ada malah kitanya tuh yang emosi kayak gitu ya. Jadi kalau orang zaman dulu bilang turutin aja lah apa maunya gitu, padahal kan kita pengennya kan mendidik ya teman-teman ya, supaya tangisannya itu bukan dijadiin senjata buat mereka gitu. Jadi biasanya sih mereka ya udahlah aku diamin dulu, ntar kalau udah
Beberapa menit kemudian baru aku ajakin ngobrol. Tuh kan teman-teman, kalian bisa lihat sendiri itu di balkon si kembar tuh lagi mainan bareng. Jadi mereka itu cepet banget baikannya ya. Ini tadi tuh udah saling memaafkan gitulah ya, cuman sayangnya nggak sempat aku video. Sebenarnya lucu banget tadi teman-teman pada saat mereka itu baikan gitu. Jadi yang ngajak baikan duluan itu si adek tadi ngajak baikan duluan, terus ngajak mainan bareng lagi deh. Ini lagi mainan di balkon. Oh ya teman-teman, ini sambil aku nyapu, aku mau sedikit cerita ya. Jadi ini sekalian menjawab ada salah satu komen di video aku. Dia tuh sempat nanyain gimana sih caranya aku membagi waktu antara mengurus anak dan rumah. Nah, di sini aku cuman sharing aja ya teman-teman ya. Ini aku cerita berdasarkan pengalaman aku sendiri. Biasanya aku itu kalau bangun itu kan pagi ya, subuh gitu udah bangun, terus sholat subuh dulu, setelah itu aku baru ke bawah. Aku biasanya bikin sarapan. Jadi sarapan itu aku sebenarnya sih sekalian masak gitu ya teman-teman. Aku masak itu buat sehari. Karena alhamdulillah suami aku tuh bukan tipe orang yang kalau sehari harus lebih dari satu menu gitu ya. Jadi nggak masalah kalau aku tuh satu hari dengan menu yang sama. Makanya aku kalau masak itu biasanya pagi gitu teman-teman. Pagi terus buat seharian, dan aku tuh setiap harinya itu masak itu dua menu ya. Jadi untuk aku sama suami dan untuk anak-anak. Dan berhubung sekarang anak-anak itu kan sudah sekolah, jadi pada saat mereka sekolah itu waktunya aku pakai untuk beberes rumah. Itu termasuk nyuci, nyapu, ngepel. Tapi biasanya suami aku tuh udah bantuin nyuci. Biasanya kalau suami aku udah nyuci, ya udah aku tinggal nyapu ngepelnya aja. Nah ini tadi pas aku lagi ngepel, tiba-tiba si kembar itu manggil dari arah balkon situ ya teman-teman. Dan ternyata si adik itu minta tolong buat diambilin minum di botolnya dia gitu. Nah yaudah ini akhirnya aku ambilin dulu minumnya. Terus ini aku lanjut untuk ngepel kamar aku dulu. Jadi gitu ya teman-teman, sejak aku tuh udah nggak ada ART kayak di video-video aku yang sebelumnya aku pernah cerita itu ya. Aku tuh ngerjain pekerjaan rumah itu dibantu sama suami aku. Jadi kita tuh berbagi tugas gitu ya. Kalau suami aku tuh lagi masuknya agak siangan, terus pas lagi nggak dinas luar kota, itu ya udah aku dibantuin. Tapi bantuinnya tuh paling kayak nyuci baju. Ini aja nyuci baju ini tadi pagi tuh suami aku yang nyuciin, dan ini siang tadi tuh belum sempat aku ambilin gitu ya teman-teman, karena si kembar itu lagi minta ditemenin mainan. Ya udah ini akhirnya aku baru bisa ambil jemurannya itu sore ini. Biasanya suami aku itu bantuinnya itu kayak nyuci, terus mandiin anak-anak, nyuapin gitu. Sebenarnya kan hal-hal simpel kayak gitu, tapi itu udah cukup membantu banget ya teman-teman ya buat kita para ibu rumah tangga. Nah ini udah mulai sore ya teman-teman ya. Ini aku mau nutupin pintu dulu sama nutupin jendela di kamar aku. Ini tadi aku juga udah mandiin si kembar, terus si kembar sekarang lagi nonton TV seperti biasa ya, jadwalnya mereka nonton TV itu sore hari pas mereka itu udah selesai mandi gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau nutupin jendela di kamar bermainnya anak-anak dulu, terus lanjut aku mau ngelipetin baju dulu ya teman-teman yang tadi aku ambil. Ini biasanya aku lipet, terus nanti malamnya kalau si kembar itu udah tidur baru aku setrika. Itu pun kalau aku nggak males ya. Biasanya sih kalau udah males gitu ya, kadang kan kalau udah habis nidurin anak-anak itu kan bawaannya kan jadi pengen tidur juga gitu ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau suami aku belum pulang ya udah aku nungguin sambil aku setrika gitu. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.